Halo YouTube, salam edukatif. Berjumpa kembali dengan Pak Marcel dalam video pembelajaran materi matematika kelas 5 sekolah dasar. Materi yang Bapak ambil pada video ini adalah berkaitan dengan perbandingan, ya. Perbandingan itu kita membandingkan benda dengan benda yang sama, ya, hanya berbeda warnanya misalnya, atau kelereng merah dibandingkan dengan kelereng hijau. Nah, itu yang dinamakan perbandingan, ya. Maka dari itu adik-adik, kita simak baik-baik agar dapat mudah memahami materi di dalam video pembelajaran ini, ya. Simak baik-baik ya. Penulisan perbandingan, ya. Kita bisa menuliskan perbandingan itu seperti kita menuliskan pecahan, ya. Ini Pak Marcel ibaratkan bilangannya adalah A dan B, ya. Berarti di situ A per B, ya. A dibanding dengan B, ya. Atau A titik 2 B, ya. Jadi bacanya A banding B. Jadi kita juga bisa membandingkan, ya, misalnya 4/5. Kita bisa membandingkan dengan yang lain, yaitu 4,25, ya. Jadi misalnya 4/5, perbandingannya bagaimana? 4 banding 5. Ya, begitu adik-adik, ya. Mudah bukan? Yuk, next. Contoh misalnya, banyak siswa perempuan ada 13 orang di kelas 5. Sementara itu siswa laki-laki ada 8 orang. Berapakah perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas 5? Di sini kita memahaminya bahwa yang dibandingkan adalah siswa perempuan dan siswa laki-laki, ya, di dalam cerita. Perempuan ada 13, laki-lakinya ada 8 orang. Nah, kita lihat pertanyaannya adalah berapakah perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan di kelas. Nah, ketika kita menjawab sesuai dengan apa yang ada di pertanyaannya, ya, sesuai urutan. Berarti kita menuliskan perbandingannya adalah laki-laki dulu baru perempuan, ya. Jadi kita menuliskan perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan sama dengan, ya, siswa laki-lakinya berapa tadi? 8. Siswa perempuannya 13. Ya. Jadi perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah 8 banding 13.
Ya, jadi mengikuti apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan ya, sesuai urutan. Laki-laki dulu berarti ya laki-laki dulu baru perempuan. Ya, seperti yang Bapak contohkan ini ya. Mudah bukan adik-adik ya? Bersama Pak Marcel semua jadi mudah ya. Yuk next. Ya, contoh kembali. Ya. Cici mempunyai uang 75.000 rupiah. Uang Vina 50.000 rupiah. Dan uang Dani 60.000 rupiah. Tuliskan perbandingan banyaknya uang Vina, Dani, dan Cici. Sekali lagi Bapak ingatkan adalah kita menuliskan perbandingannya sesuai dengan apa yang ditanyakan ya. Jadi yang ditanyakan pertama adalah uang Vina banding uang Dani banding uang Cici ya. Sesuai apa yang ditanyakan ya. Ya, itu seperti yang Bapak contohkan ya, sesuai apa yang ditanyakan, yang dipertanyakan. Jadi uang Vinanya berapa tadi adik-adik? 50.000 ya, betul. Uang Dani 60.000, uang Cici 75.000 ya. Di sini perbandingan ini sudah betul ya, tetapi kita masih punya kewajiban untuk memperkecilnya lagi atau menyederhanakannya lagi ya. Jadi ini kira-kira adik-adik dari 50.000, 60.000, 75.000 ini bisa dibagi yang sama dengan berapa adik-adik? 5.000 Pak. Oh iya. Bisa ya dibagi dengan 5.000 semua ya. Jadi 50.000 dibagi 5.000, 60.000 dibagi 5.000, 75.000 dibagi dengan 5.000. Ya. Hasilnya berapa adik-adik? Ya. 50.000 dibagi 5.000 yaitu 10. 60.000 dibagi 5.000 berapa? 12. 75.000 dibagi 5.000 berapa? 15. Ya. Berarti perbandingannya menjadi 10 banding 12 banding 15. Sekarang adik-adik apakah masih bisa untuk disederhanakan? Sudah tidak bisa ya? Ya, karena tidak bisa dibagi yang sama lagi ya, berarti sudah itu saja. 10 banding 12 banding 15. Ya. Jadi perbandingan banyak uang Vina, Dani, dan Cici adalah 10 banding 12 banding 15. Di sini dimengerti ya adik-adik ya. Yuk. Di sini Bapak menuliskan rumus perbandingannya ya. A per B dikalikan C sama dengan ya. A itu nilai perbandingan yang ditanyakan. Jadi pembilangnya adalah nilai perbandingan yang ditanyakan. B sebagai penyebut nilai perbandingan yang sudah diketahui.
dan C adalah jumlah yang sudah diketahui. Ya, ini rumusnya ya. Kita langsung saja ke soal. Contoh, perbandingan usia ayah dan ibu 3/4. Jika usia ayah 45 tahun, usia ibu adalah titik-titik tahun. Nah, ini bagaimana adik-adik? Yuk kita simak ya cara mengerjakannya. Simak baik-baik ya. Usia ibu yang ditanyakan, berarti usia ibu sama dengan 4/3 kali 45 ya. Di situ perbandingan 3/4. 3 itu miliknya siapa? Miliknya ayah atau ibu? Miliknya ayah. Betul ya. 4 adalah miliknya ibu. Sedangkan yang ditanyakan adalah ibu. Berarti pembilangnya adalah 4. Karena yang ditanyakan ya, penyebutnya berapa? 3. Karena di situ yang sudah diketahui adalah usia dari ayah. Ya, jadi pembilang itu yang ditanyakan, penyebutnya adalah yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui usia ayah berarti ditulis penyebutnya adalah 3. Ya. Berarti 4/3 kali 45. 45 yang nilai yang sudah diketahui usia ayah ya. Nah, ini bisa dicoret seperti ketika kita materi di pecahan kemarin ya. Berarti 45 dan 3 sama-sama bisa dibagi berapa adik? Dibagi 3 ya. Berarti 45 bagi 3 15. 3 dibagi 3 1. Berarti tinggal 4 kali 15 berapa adik-adik? 60. Berarti usia ibu adalah 60 tahun. Dari sini bisa dimengerti adik-adik semua? Bisa ya? Saya kira ini mudah ya, mudah sekali kalau kita cermat dalam menyimak ya, cermat dalam memahaminya. Yuk, next. Ya, ini berkaitan dengan jumlah sekarang. Kata kuncinya adalah jumlah. Ya, X1 ditambah X2 sama dengan B. Itu cara yang pertama ya. Inilah ada 2 langkah. Ya. Kita lihat dulu ya. X1 itu perbandingan yang pertama. X2 perbandingan yang kedua. Jadi perbandingan pertama dan perbandingan kedua dijumlahkan. Nanti akan menghasilkan B. B itu adalah hasil menjumlahkan nilai perbandingan menjadi penyebut ya. A-nya tetap nilai perbandingan yang ditanyakan. C-nya jumlah yang sudah diketahui. Ya, itu. Langsung saja kita simak ke dalam soal. Contoh, jumlah kelereng Amir dan Aris 35 butir. Perbandingan kelereng keduanya adalah 2/3. Berapa
banyak kelereng mereka masing-masing. Di sini kita lihat ya di dalam soal ceritanya, kata kunci yang utama adalah jumlah. Ya. Kata kuncinya adalah jumlah. Ya. Kata kuncinya adalah jumlah. Berarti kita menjumlahkan perbandingannya. Perbandingannya adalah 2:3. Berarti kita jumlahkan ya, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ya. Jadi kalau ada di dalam soal ada kata-kata jumlah kelereng Amir dan Aris 35 butir. Berarti nilai perbandingannya kita jumlahkan. Karena kita tidak tahu 35 butir itu kelereng miliknya siapa, ya kan? Kan kita tidak tahu itu. Karena 35 butir itu miliknya Amir dan Aris, ya. Karena di total miliknya Amir dan Aris itu 35 butir. Tetapi masing-masing banyaknya kelereng Amir dan Aris kita belum tahu, ya. Karena masih jumlah. Lalu untuk yang kedua, langkah yang kedua adalah kita cari masing-masing ya, kelereng Amir dan Aris. Kita sudah tahu jumlah perbandingannya adalah 5. Berarti kita masukkan ke dalam rumusnya 2:5 kali 35. Ya, 2 adalah miliknya Amir, 3 adalah miliknya Aris, ya. Sesuai urutan yang ada di dalam soal, ya. Berarti 2/5 kali 35. Ya, hasilnya adalah ya bisa dicoret, sama-sama dibagi 5 ya. Berarti hasilnya adalah 14 ya. Itu. Lalu kalau kelerengnya Aris, berarti Aris adalah 3 di situ ya. Perbandingannya jumlah di penyebut tetap 5 ya. Kali 35 sama dengan ya 21. Jadi banyak kelereng Amir 14 butir dan Aris 21 butir. Ya. Jadi intinya adalah penyebutnya adalah jumlah ya, hasil penjumlahan perbandingan ya. Di situ 2 tambah 3 sama dengan 5. Itu penyebutnya. Pembilangnya sesuai apa yang ditanyakan ya. Berarti kalau Amir pembilangnya 2, kalau Aris pembilangnya 3 ya. Yuk. Mudah bukan adik-adik ya? Saya kira mudah ini ya kalau kita cermat. Ya, rumus perbandingan kalau tadi tentang jumlah, ini tentang selisih. Ya, tentang selisih. Ya, contoh misalnya X2 dikurangi X1 ditambah B. Di sini X2 dikurangi X1 ya, jadi perbandingan 2 dikurangi perbandingan 1 nanti akan menghasilkan hasil mengurangkan nilai perbandingan. Nah, kita mengurangi nilai perbandingan itu, kita menguranginya perbandingan yang lebih besar dikurangi perbandingan yang lebih kecil ya. Misalnya 3:4, berarti 4 dikurangi 3
sama dengan 1. Ya, jadi itu ya maksudnya ya. Jadi perbandingan yang lebih besar dikurangi yang lebih kecil. Untuk selanjutnya sama saja seperti tadi ya. Pembilangnya adalah yang ditanyakan. Penyebutnya adalah hasil mengurangkan nilai perbandingan tadi karena yang sudah diketahui kan selisihnya. Lalu yang C adalah selisih yang sudah diketahui. Langsung saja ke soal biar mudah memahami. Contoh, perbandingan jumlah tabungan Ani dan Sinta adalah 3:4. Selisih tabungan mereka 32.000. Berapa banyak tabungan mereka masing-masing? Nah, di situ kata kuncinya adalah selisih. Ya, kata kuncinya adalah selisih. Tabungan mereka 32.000 rupiah. Di situ nilai perbandingannya Ani berapa? 3, Sintanya adalah 4 ya. Jangan terbalik-balik ya, jangan dibalik ya. Aninya 3, Sintanya adalah 4. Urutannya sesuai yang ada di dalam soal ceritanya ya. Jangan dibalik-balik ya. Langsung kita mengerjakan, simak ya. Kalau berkata di dalam soal adalah selisih, berarti perbandingannya itu kita kurangi ya. Menjadi 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Ya, kita sudah tahu selisih perbandingannya adalah 1. Kita cari masing-masing tabungan Ani berapa dan tabungan Sinta berapa. Ya, kita di tabungan Ani adalah 3, lalu penyebutnya adalah 1 karena kita sudah tahu ya selisih perbandingannya, berarti 3/1 kali 32.000. Jadi berapa adik-adik ya? 32.000 dibagi 1 ya, tetap 32.000 dikali 3 hasilnya adalah 96.000 ya, betul ya. Tabungan Sinta berapa? Sintanya 4/1 kali 32.000 hasilnya adalah 128.000. Jadi banyak tabungan Ani 96.000 rupiah dan Sinta 128.000 rupiah. Mudah bukan adik-adik ya? Bersama Pak Marcel semua jadi mudah ya. Saya kira materi perbandingan ini cukup mudah ya untuk dipelajari. Semoga dapat bermanfaat buat adik-adik semua. Dan saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, and lonceng untuk video pembelajaran selanjutnya.